Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama bulan Oktober ini ya saya akan mengunggah konten tentang kepemudaan. Karena 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Ya, besar harapan kami 28 Oktober di tahun ini sebagai awal ya, sesuai dengan jargonnya pemerintah ya. Jadi bagaimana tangguh dan bertumbuh. Disinilah besar harapan kami ya, mulai bupati ya, mulai camat ya, kepala desa dan atau dinas-dinas ya, punyalah ya gagasan ya. Bagaimana pemuda itu diberikan kepercayaan, diberikan ruang, diberikan tempat ya, diberikan waktu untuk berinovasi, berkreasi ya, untuk mengekspresikan ya, saat dia punya aktivitas, punya ide ya. Jadi jangan seperti sekarang ini ya, terkesan setelah Covid ini semua pada sembunyi di balik Covid. Kan sekarang gampangannya sudah PPKM-nya kan sudah gampangannya sudah longgar lah ya. Jadi kita cukup menggunakan masker ya. Jadi nggak terlalu ekstrim ya seperti yang dulu-dulu. Disinilah merupakan timing ya, bagaimana Sumpah Pemuda kali ini ya, betul-betul bisa mewujudkan bagaimana pemuda yang kita berikan tanggung jawab ya, sebagai generasi penerus bangsa. Ya. Sangat ironis ya kalau misalkan dalam hal ini pemuda ini sama sekali nggak diperankan. Ya. Saya sudah mendatangi ke beberapa desa, ya. Bahkan dari kepala desa, ya, ataupun lurah, ya. Itu kalau kita bicara masalah kepemudaan, dia selalu bilang, ya, pemuda di sini itu susah dan lain sebagainya. Ya se-Indonesia itu susah semua. Ya. Soalnya kenapa saya berani katakan demikian? Ya di saat kepala desa atau lurah tadi memang nggak ada inisiatif ya untuk tergerak hatinya ya. Bagaimana pemuda itu harus kita perankan ya. Sehingga kepala desa atau lurah tadi nggak terkesan berjalan sendiri ya. Atau dibantu ya staf atau perangkat desa yang hanya segelintir orang tadi. Saya pastikan desa atau kelurahan itu tidak akan maju, tidak akan berkembang, dan tidak akan ada perubahan. Yang terjadi hanya rutinitas. Ya. Dari sinilah saya sangat berharap ya, dengan banyaknya kampung-kampung tematik ya, desa-desa tematik, masuk lurah-lurah tematik ya. Di sini tadi kita harus membuka hati, membuka mata ya. Ternyata ada ya. Segelintir pemuda atau masyarakat yang berinovasi ya, ingin bikin satu desa-desa tematik tadi ya, baik itu di bidang budaya atau di bidang wisata ya, atau di bidang perekonomian ya, atau di bidang apa. Nah dari sinilah kalau bisa dilombakan ya, mana desa-desa tematik yang mampu menggerakkan pemuda ya, mana desa-desa tematik yang mampu menjadi ikon bagaimana mengelola wisata. Nah, bagaimana ya ada desa-desa atau kelurahan yang punya inovatif kaitannya dengan bagaimana menggerakkan perekonomian UMKM dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak PR ya di saat pemerintah ini mau. Ya, dari sinilah di saat kita selalu berharap kepada pemerintah. Ya kadang-kadang ya seperti ini kenyataannya. Ya. Makanya di Hari Sumpah Pemuda ini marilah pemuda. Ya. Bergerak ya, berbuat ya. Sudah banyak sih yang bergerak dan berbuat ya, tapi mari kita lebih lebih smart lagi ya, bagaimana pergerakan kita tadi gampangannya mampu menjadi sebuah inovasi percontohan ya. Namanya percontohan otomatis ada sesuatu yang luar biasa yang kita perbuat. Jangan misalkan sok idealis ya dengan ide gagasannya ya seolah-olah
ide gagasannya dengan kreativitasnya nggak mau di blow up, ya nggak mau diviralkan, ya katanya riak dan sebagainya. Itu menurut saya omong kosong lah ya. Jadi kalau bisa itu justru kita berbuat bagaimana apa yang kita lakukan tadi, karena itu kita lakukan. Ini bukan bentuk apa ya, bukan bentuk kita ingin dipuji, bukan bentuk seperti kita riak atau sombong, bukan. Ya. Katakanlah misalkan bersih-bersih sungai, mungkin cabut paku, mungkin membersihkan pantai, atau misalkan apa mendaki gunung, misalkan apa membersihkan gunung dan lain sebagainya. Banyak komunitas-komunitas itu. Ya. Nah, dari sini kenapa saya bilang pemerintah berikan ruang dan waktu tadi ya. Jadi ajak bicara pemuda ini, ajak bicara. Ya. Contoh ini ya, kami punya satu materi ya, manajemen rolling ya, atau rolling management. Ini maksudnya apa? Bagaimana di saat misalkan desa tadi punya potensi ya, baik itu potensi budaya, potensi ekonomi, potensi wisata dan lain sebagainya, perankan pemuda ya. Kalau misalkan kita bicara lokal, misalkan di sana ada wisata, jadikanlah tempat wisata tadi panggungnya anak muda. Ya. Berikan anak muda untuk berinovasi di sana, berkreatif di sana, ya, bekerja di sana. Bagaimana caranya? Dengan rolling management tadi ya. Jadi setiap minggu kita usahakan pemuda yang kita libatkan untuk berkegiatan itu bergantian. Ya, ya pastinya nggak harus kita berikan gaji juga. Ya, pokoknya di saat kita melibatkan pemuda pasti yang ditanya, kalau saya terlibat di kegiatan ini oleh opo, aku dapat apa, itu selalu. Menurut saya itu masuk akal juga lah. Ya. Jadi bagaimana wisata yang ada misalkan di Pujon Kidul atau di Bonpring ya, misalkan di Sumber Maron ya, atau tempat-tempat yang lain tadi ya. Kalau itu memang asetnya desa ya, asetnya desa ya. Jadi libatkan pemuda ini sebanyak mungkin. Caranya apa? Pakai sistem rolling management. Ya. Jadi misalkan dalam satu wisata tadi yang harus dikelola, misalkan karyawannya jumlahnya misalkan 20. Nah, berarti setiap minggu ya atau setiap bulan ya kita berusaha pemuda itu berganti terus. Ya. Nah, bagaimana untuk teknisnya ya, saya kira simpel ya. Di saat kita membutuhkan karyawan 10, kita bikin job description tadi ya, misalkan nomor 1 sampai 10 ya. Nomor 1 tugasnya apa, nomor 2 tugasnya apa dan lain sebagainya. Dari situ apa? Jadi saat pergantian pemuda tadi, gampangnya pemuda kita bekali dulu lah, kita motivasi dulu, kita edukasi dulu bagaimana pemuda itu bisa bertanggung jawab, bagaimana pemuda tadi bisa berinovasi dan lain sebagainya ya. Dengan tupoksi yang sudah ada di masing-masing keplek ya, yang 1 sampai 10 tadi, itu pahami dan pertanggungjawabkan. Itu tugas kamu dan itu yang harus kamu pertanggungjawabkan. Nah, saya kira simpel. Di saat misalkan ada keberhasilan kita misalkan melibatkan pemuda sebanyak-banyaknya dengan sistem rolling management tadi, rasionya apa? Disitulah mungkin pemuda yang nggak pernah berkegiatan, ya, pemuda yang nggak pernah misalkan membangun suatu kebersamaan, ya, kekompakan, ya, kerja bareng, ya, dia punya pengalaman di situ, ya, punya pengalaman di situ, sehingga dia di saat merasakan bagaimana indahnya berkegiatan, ya, bagaimana dia akan berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya, ya, akhirnya muncul ide-ide gagasan tadi untuk disampaikan. Bagaimana kalau wisata kebetulan itu giliran kita untuk mengelola selama 1 bulan atau 1 minggu, kita adakan satu kegiatan event, katakan lomba selfie lah, lomba TikTok lah, atau apa dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin pemuda itu akan berinovasi ke sana. Jadi kita berikan ruang. Disitulah besar harapan kami ya. Dari Sumpah Pemuda ini saya akan terus berbahas tentang bagaimana ya pemerintah ini punya pola ya untuk membina anak muda, biar momen Sumpah Pemuda tahun ini akan menjadi awalan ya, sesuai dengan jargonnya pemerintah Republik Indonesia, tangguh dan bertumbuh. Otomatis yang diharapkan tangguh dan bertumbuh tadi adalah pemuda ya. Pemuda tangguh, pemuda yang betul-betul punya style, punya gaya, punya kemampuan ya. Terus bertumbuh tadi mampu
pertumbuhan di bidang apa saja, di bidang misalkan penurunan kenakalan remaja, ya misalkan apa, penurunan kejahatan, ya. Terus peningkatannya apa di bidang perekonomian, di bidang kecerdasan, di bidang akhlak dan lain sebagainya. Itu berikan ruang. Kalau pemerintah nggak pernah memberikan ruang yang seperti itu, di mana panggungnya anak muda? Itulah kali ini bahasan saya, ya. Besar harapan kami pemuda di tahun ini harus bangkit dan bertumbuh, ya. Tangguh dan bertumbuh, ya. Itu harapannya pemerintah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada awal bulan pemuda ini. Salam pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.